Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, pada hari yang mulia ini, hari Jumat tanggal 14 Sya'ban 1432 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji kembali kajian yang sudah kita mulai, yaitu kajian dengan tema khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali kita mempelajari sebuah kitab suci, kitabnya kaum muslimin, kitab sucinya orang Islam, firman Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an terkumpul 5 keutamaan, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Artinya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar diturunkan oleh Allah Rabb alam semesta. Nazala bihi ruhul amin. Yang membawa Al-Quran tersebut adalah Ar-Ruh Al-Amin, yaitu malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Diturunkan kepada hatimu agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan kepada manusia. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang sangat nyata. Dari ayat-ayat ini, ayat surat Asy-Syu'ara dari mulai ayat 192 sampai 194 terkumpul di dalamnya 5 keutamaan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci lainnya. Yang pertama, Al-Quran afdalul kutub as-samawiyah.
Al-Quran adalah sebaik-baik kitab suci yang diturunkan dari langit. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan lembaran-lembaran Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kemudian menurunkan Taurat, Zabur, kemudian menurunkan Injil, dan terakhir adalah Al-Quran. Dan Al-Quran dari kitab-kitab suci itu seluruhnya adalah sebaik-baiknya kitab suci. Ini yang pertama, keutamaan Al-Quran. Yang kedua, nazala bihi afdalur rusul wa aqwahum al-aminu ala wahyillahi ta'ala. Yang membawa turun kitab suci Al-Quran itu adalah malaikat yang paling mulia, yang mempunyai gelaran Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril alaihissalam. Kemudian keutamaan yang ketiga, nazala ala afdalil khalq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada makhluk yang paling utama, sebaik-baiknya makhluk, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang keempat dari Al-Quran, nazala li afdali ummatin ukhrijat linnas. Al-Quran diturunkan untuk sebaik umat manusia yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Yang kelima, keutamaan Al-Quran, nazala bi afdalil alsinah wa afsahiha wa awsa'iha wa huwa lisanul arabiyyul mubin. Al-Quran turun dengan bahasa yang paling baik, paling fasih, dan paling luas kata-katanya, yaitu dengan bahasa Arab. Inilah 5 keutamaan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain. Al-Quran adalah kitab yang paling baik dari kitab-kitab suci lainnya. Al-Quran diturunkan atau dibawa oleh malaikat yang paling utama, yaitu Jibril alaihissalam. Al-Quran yang ketiga diturunkan kepada seutama-utamanya makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Al-Quran diberikan kepada seutama-utama atau sebaik-baiknya umat, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Al-Quran dalam bahasa manusia yang paling baik, yaitu bahasa Arab, bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling luas, dan bahasa yang paling baik di antara bahasa-bahasa yang ada di dunia. Oleh sebab itulah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para sahabat berpendapat tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang paling baik dibandingkan Al-Quran. Artinya, kalau ada orang ingin beribadah kepada Allah, ingin beribadah, ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada cara yang paling baik kecuali dengan membaca Al-Quran. Coba perhatikan sekarang sebuah perkataan dari Khabbab ibnul Arat radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "In istata'ta an tataqarraba ila Allah, fa innaka la tataqarrabu ilaihi bi syai'in ahabba ilaihi min kalamihi." Jika kamu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kerjakan. Karena sesungguhnya kamu tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lebih Allah cintai dibandingkan firman-Nya Subhanahu wa ta'ala. Artinya, seseorang jika ingin beribadah kepada Allah, tidak ada sesuatu yang paling dicintai dari ibadah-ibadah yang ada kecuali dengan membaca firman-firman-Nya, yaitu membaca Al-Quran. Ini adalah perkataan Khabbab ibnul Arat radhiyallahu anhu. Dan kita sekarang mau memasuki bulan Ramadan, bulan yang disebut oleh para ulama seperti misalkan Imam Muslim bin Ubaidillah ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan, syahrul Ramadan syahrul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran dan bulan memberi makan kepada fakir miskin. Jadi kerjaan dalam bulan Ramadan yang paling inti itu, di selain berpuasa dan mengerjakan sholat tarawih, adalah baca Quran.
Maka tidak sedikit para ulama dari mulai semenjak sahabat, tabi'i, tabi'ut tabi'i, mereka senantiasa jika masuk bulan Ramadan, amalan mereka adalah baca Quran. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin mengetahui kadar dirinya dia mencintai Allah dan Rasulnya benar atau tidak, maka perhatikan dirinya berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah dia dekat dengan Al-Quran? Karena salah satu bukti seseorang cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah ketika dia membaca Al-Quran. Coba perhatikan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Beliau mengatakan, man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulah falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu fahuwa yuhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin mengetahui bahwasanya dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikan, jika dia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya dialah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab inilah kajian yang ketiga dalam kajian intensif khairukum man ta'allama al-Quran ini, kita ingin mempelajari tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dan kalau sempat kita sambung dengan keutamaan menghafal Al-Quran, keutamaan mengamalkan Al-Quran. Ini pelajaran yang sangat berarti bagi setiap muslim yang katanya tidak mempunyai waktu untuk membaca Al-Quran. Diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. 1 jam 60 menit, 24 jam 1440 menit. Tidak punya waktu untuk baca Al-Quran. Tapi kalau kerja 8 jam, puasa, yumit, rutubah, panas-panas, bisa. Punya waktu buat bekerja, untuk nyari dunia. Tapi giliran untuk membaca Al-Quran, yang mana nanti saya akan luar biasa sebutkan keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Saya sudah menyebutkan di awal kajian ini bahwasanya seorang manusia berinteraksi dengan Al-Quran, di setiap interaksi dia dengan Al-Quran selalu mendapatkan keutamaan. Yang pertama, mendengarkan Al-Quran saja ada keutamaannya. Yang kedua, belajar dan mengajarkan Al-Quran saja ada keutamaannya. Dan yang ketiga, yang sekarang ini yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Coba perhatikan sekarang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk kebiasaan beliau duduk, sebelumnya berdiri, duduk, rebahan, dan tidak ada manusia lepas daripada tiga itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika berdiri, duduk dan rebahan. Tidak ada orang lepas daripada tiga sifat ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tiga keadaan ini tidak lepas mulut beliau dari membaca Al-Qur'an. Coba perhatikan, bahkan dalam keadaan perang. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah wa huwa yaqra'u ala rahilatihi surat Al-Fath." Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Mekah. Ketika itu beliau berada di atas kendaraan ontanya, beliau membaca surat Al-Fatah. Ketika berkumpul dengan Nabi, dengan para istrinya di rumah, tidak lupa beliau membaca Al-Quran. Coba perhatikan riwayat dari Aisyah, riwayat Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau bersandar di pangkuanku, kata Aisyah radhiyallahu anha, dan dalam keadaan aku haid. Kemudian beliau dalam keadaan seperti itu membaca Al-Qur'an. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwasanya siapa yang pada malam harinya kebiasaan dia membaca Al-Quran, kemudian karena kesibukan
atau karena satu dan lain halnya kemudian dia tinggalkan kebiasaan membaca Al-Quran tersebut, maka dia tidak membaca pada malam itu, maka dia ganti besok paginya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menginginkan dari seorang muslim, dari umat beliau, untuk mempunyai waktu tetap membaca Al-Quran. Entah itu pagi, entah itu siang, sore, malam, yang penting ada waktu tetap untuk membaca Al-Quran. Di dalamnya dia membaca bagian yang tetap, entah itu 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, setengah juz, 1 juz. Yang penting setiap hari ada bacaan tertentu yang dia baca. Coba perhatikan sekarang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi aw syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil zuhur kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Artinya, barang siapa yang ketiduran dari kebiasaan dia membaca Al-Quran, atau kebiasaan sesuatu dari bacaan dia adalah Al-Quran, dia ketiduran, kemudian dia baca antara sholat subuh dengan sholat zuhur, maka dia dituliskan baginya seakan-akan dia membacanya pada malam hari. Ini menunjukkan sekali lagi, seorang muslim itu harus mempunyai waktu. Kadang-kadang ada orang baca koran, setiap pagi di rumahnya dilempar koran karena langganan. Koran itu langganan. Dan langganan bukan hanya 1 judul media, 5 media. Dari mulai halaman pertama sampai halaman terakhir, 5 media itu dia bisa lahap duduk bisa dia duduk lama untuk membaca koran, bukan Quran. Langganan. Tapi kalau giliran baca Al-Quran gak ada waktu. Duduk berjam-jam di depan TV, habis iklan pindah lagi, iklan pindah lagi, iklan pindah lagi, sampai bingung dia, sampai capek, panas tangannya untuk megang remote TV. Berjam-jam bisa dia duduk. Tetapi giliran baca Al-Quran, jangankan baca, punya aja enggak. Kalau punya juga diletakkan di atas lemari, sampai berdebu berpuluh-puluh senti. Kalau jatuh baru selamatan 7 hari 7 malam. A'udzubillah. Al-Quran bukan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jimat, enggak. Al-Quran hudan wa rahmah, petunjuk dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, bagi siapa yang mempelajari tentang Al-Quran, dalamnya Al-Quran itu, subhanallah, Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tibyan likulli syai', petunjuk untuk segala sesuatu. Sekarang banyak pembunuhan, jawabannya ada dalam Al-Quran. Sekarang banyak pemerkosaan, jawabannya atau terapinya ada dalam Al-Quran. Banyak pencurian, terapinya ada dalam Al-Quran. Mengentaskan kemiskinan ada dalam Al-Quran. Mau apa lagi? Dari seluruh aspek kehidupan manusia, Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Sekarang keutamaan membaca Al-Quran yang pertama. Al-Quran adalah perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Tidak pernah rugi Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran seperti dia berdagang, tidak pernah rugi. Walaupun 1 kali saja ruginya, nggak pernah rugi. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Al-Quran dan mendirikan salat, berinfak dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka dalam kesembunyian ataupun dalam keramaian,
mereka mengharapkan perdagangan yang lan tabur. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kata-kata tijaratan lan tabur. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak pernah akan rugi. Agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pahala-pahala mereka dan menambah dari kemuliaannya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha bersyukur. Sekarang perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutarrif bin Abdillah, seorang tabi'i, beliau mengatakan, mengomentari ayat ini, hadhihi ayatul qurra. Ayat ini surat Fatir ayat 29 sampai 30, ini adalah ayat orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an. Kira-kira apa pahala orang yang membaca Al-Quran, sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tijarah lan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Coba perhatikan sekarang. Hadisnya berbunyi, hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan dengan bacaannya tersebut satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dikali lipatkan menjadi 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan, kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang yang membaca alif lam mim itu dia sudah mendapatkan 30 hasanah. Coba perhatikan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengomentari hadis ini. Kata beliau, ta'allamul Qur'an, ta'allamu hadzal Qur'an, belajarlah kalian akan Al-Qur'an ini, fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin asyra hasanat. Sesungguhnya kalian diberikan pahala dengan membacanya di setiap hurufnya 10 kebaikan. Amma inilah aqulu alif lam mim, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif wa lam wa mim. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang yang baca alif lam mim itu sudah dapat 30 hasanah. Bismillahirrahmanirrahim dapat 190 hasanah. Baca Quran mana dapat? Megang remote TV mana dapat? Kesel. Enggak dapat. Dosa adanya. Ya? Sibuk main Facebook mana dapat? Enggak dapat. Yang dapat adalah baca Al-Quran. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan sekali lagi bagaimana, kan kita katakan tadi, orang yang baca Al-Quran dia mendapatkan tijarah lan tabur. Ini salah satu perdagangan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah rugi. Nah, kita sekarang ingin menyebutkan dari hadis ini bahwasanya orang yang membaca Al-Quran dia akan mendapatkan perdagangan yang tidak pernah rugi, untung terus. Coba perhatikan sekarang, kita katakan kan orang yang membaca satu huruf dapat apa? 10 hasanah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Dalam surat Hud ayat 114, sesungguhnya hasanah-hasanah, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Hah? Kita baca alif lam mim dapat 30 hasanah, 30 hasanah 30. Bukan cewek namanya hasanah, enggak. Pahala 30. Ini pahala 30 ini menghapuskan dosa kita 30. Coba. Makanya Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, tijaratan lan tabur. Orang yang baca Al-Quran itu adalah orang yang perdagangannya tidak akan pernah merugi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Ketika kita katakan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran mendapatkan 30 hasanah, setiap kali seorang mukmin membaca Al-Quran, maka perhatikan pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, "Man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailah, kutiba lahu qunutu lailah." Ini hadis luar biasa. Siapa yang membaca 100 ayat di setiap malam, dituliskan baginya pahala orang yang beribadah salat yang sangat panjang semalaman suntuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tijarah lan tabur. Yang baca Al-Qur'an itu dagang gak pernah rugi. Ya. Orang yang membaca 100 ayat pada suatu malam dituliskan baginya seperti dia mendapatkan pahala semalaman suntuk dia dalam keadaan sholat yang sangat panjang. Qunut itu artinya adalah sholat yang sangat panjang, berdirinya sangat panjang, semalaman suntuk. Makanya salah satu keutamaan Maryam alaihissalam, wa kanat minal qanitin. Maryam adalah seorang wanita yang sukanya qanit. Qanit adalah orang yang beribadah kepada Allah dalam keadaan sholat. Saya katakan tadi, tijarah lan tabur. Baca Quran itu tidak pernah akan rugi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah ditanya, "Ustadz, apakah benar ada orang yang mengatakan kalau baca Al-Quran di dalam sholat itu lebih baik daripada baca Al-Quran di luar sholat?" Ternyata jawabannya benar. Dan ini termasuk daripada tijarah lan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida fihi thalatha khalifatin 'idham siman." Kata Rasulullah SAW, maukah di antara kalian jika dia pulang ke keluarganya, pulang ke rumahnya, dia mendapatkan onta yang hamil-hamil dan gemuk-gemuk, sudah gemuk hamil. Artinya dia bukan hanya dapat ontanya, dapat juga anaknya nantinya. Siapa yang di antara kalian ingin pulang ke rumahnya dan mendapatkan di rumahnya ada 3 onta yang besar-besar, gemuk-gemuk dan hamil-hamil? Para sahabat langsung mengatakan, "Qulna na'am." Iya wahai Rasulullah, karena onta adalah harta yang paling berharga pada waktu itu di tengah orang Arab. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun min thalathi khalifatin 'idhamin siman." Maka 3 ayat yang dia baca di dalam sholatnya lebih baik daripada 3 onta yang besar-besar lagi bunting. 3 ayat, Pak. Surat paling favorit. Bukan ngapal 30 juz, 3 kul. 40 tahun hafalannya cuma 3 kul. Subhanallah. Lah ngapain di dunia? Kemana aja ente? Ada Ustaz, di Damam. Lagi memburu real. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua, setelah kita ketahui keutamaan membaca Al-Quran adalah mendatangkan perniagaan yang tidak pernah merugi, tidak laba, selalu untung. Yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran akan mendapatkan ketenangan, rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan disebutkan oleh Allah namanya di hadapan makhluk-makhluknya yang ada di langit. Ini keutamaan yang kedua dari membaca Al-Quran. Coba perhatikan sekarang sebuah hadis Nabi Muhammad SAW
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ngapain mereka? Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah Al-Qur'an, dan memahamkan di antara mereka ayat-ayat tersebut, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Ini yang pertama. Mau tahu contohnya turunnya ketenangan ketika baca Al-Quran? Coba perhatikan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bercerita, kana rajulun yaqra'u surat Al-Kahf. Ada orang pernah membaca surat Al-Kahfi. Wa ila janibihi hisanun marbutun bi syatanain. Di sampingnya ada kuda yang diikat dengan 2 tali ikatan. Fataghashathu sahabah. Artinya, lalu datanglah awan. Ketika dia baca Al-Quran tersebut, datanglah awan. Faja'ala tadnu. Awan tersebut mendekat kepada dia. Wa ja'ala farasuhu yanfiru. Kudanya karena ada awan yang mendekat, jadi tidak tenang. Falamma asbaha atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah. Ketika masuk waktu pagi, ini ceritanya malam. Ketika masuk waktu pagi, hal tersebut diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tilkas sakinatu tanazzalat bil Qur'an. Itu adalah ketenangan yang turun karena dibacakan Al-Quran. Subhanallah. Itu adalah ketenangan yang turun karena dibacakan Al-Quran. Ini keutamaan yang pertama, orang-orang yang membaca di rumah-rumah Allah Al-Quran, turunnya ketenangan. Yang kedua, diliputi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia membaca Al-Quran. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga yaitu para malaikat akan mengelilingi dia. Para malaikat akan mengelilingi orang yang membaca Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, dan perhatikan perkataan beliau ini, bahwasanya ada seorang sahabat yang bernama Usaid ibnu Khudair. Beliau pada suatu malam membaca surat Al-Baqarah. Namanya siapa? Usaid ibnu Khudair. Suatu malam membaca surat Al-Baqarah dan kudanya juga ditambat di samping beliau. Kemudian ketika beliau baca, kudanya bergerak-gerak. Beliau diam dari membaca Al-Quran, kudanya juga diam. Faqara'a fajalal faras fasakata wa sakatal faras. Setiap kali beliau baca, kudanya bergerak-gerak. Setiap kali beliau diam, kudanya juga diam. Seperti itu terus. Wa kana ibnuhu Yahya qariban minhu fa ashfaqa an tusibah. Siapa? Usaid ibnu Khudair mempunyai anak laki-laki namanya Yahya. Yahya juga ada dekat dari Usaid ibnu Khudair. Dia takut Yahya ini nanti kena kakinya kuda. Maka akhirnya falamma ijtarrahu rafa'a rasahu ila sama hatta ma yaraha. Falamma asbaha hadatsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu pagi, dia beritahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra ibna Khudair, Iqra ibna Khudair. Wahai ibnu Khudair, yaitu Usaid bin Khudair, bacalah aturan engkau tadi malam, baca terus baca.
Kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, fa asfaqtu ya Rasulullah anta Yahya, aku takut karena ketika aku baca kudanya bergerak-gerak, aku takut nanti dia malah nendang anak lelakiku Yahya, dan Yahya dekat sekali dengan kuda tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Usaid ibn Khudair, wa tadri madza? Wahai Usaid, tahu enggak itu? Engkau apa? Kenapa kudamu sampai seperti itu? Kata Usaid ibn Khudair, lah, saya tidak mengetahui. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan, tilkal malaikatu danat li sautik walau qara'ta la asbahta yanzurun nasu ilaiha la tatawara minhum. Itulah malaikat yang mendekat karena engkau membaca Al-Quran, karena suaramu membaca Al-Quran. Kalau seandainya engkau baca sampai waktu pagi, maka manusia seluruhnya bisa melihat para malaikat itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bersembunyi dari mereka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi menyatakan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran salah satu keutamaannya adalah hafathumul malaika. Haf itu adalah dikelilingi oleh para malaikat. Yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Disebutkan oleh Allah nama orang yang membaca Al-Quran di hadapan para malaikat-malaikat yang suci-suci, dengan cara membanggakan. Coba lihat tuh si fulan di masjidku dia baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ini keutamaan yang kedua dari orang yang membaca Al-Quran. Kemudian keutamaan yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang paling pantas untuk diirii. Tidak ada orang boleh hasad kepada seseorang. Hasad artinya adalah menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Itu hasad namanya. Di sana ada bahasa lain, ghibthah. Ghibthah adalah menginginkan nikmat yang ada pada orang lain tersebut tidak hilang, tetapi dia ingin memilikinya. Seperti ini, kita tidak boleh iri, hasad yang berarti ghibthah kepada seseorang kecuali kepada dua orang. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk membaca Al-Quran, dia baca siang dan malam, maka kita harus iri kepada orang tersebut. Yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan rezeki, dia berinfak di jalan Allah siang dan malam, maka kita boleh iri kepada orang tersebut. Coba perhatikan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la hasada illa fitnatain, tidak ada boleh iri, hasad kecuali dua orang. Dan di sini saya ingin menjelaskan, mendudukan perkara. Sering orang bilang syirik tanda tak mampu. Bahasa-bahasa gaul nih. Syirik itu tanda tak mampu. Ini salah penggunaannya. Kalau yang dimaksudkan syirik itu iri, mendingan kita pakai kata dengki, iri, hasad itu tanda tak mampu. Tapi kalau syirik artinya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang orang bilang seperti itu syirik tanda tak mampu, itu dinasihati mendingan ganti bahasanya, iri tanda tak mampu, gitu aja. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyatakan tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, rajulun 'allamahu Allahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Fasami'ahu jarun lahu laitani utitu mithla ma utiya fulan fa'amiltu mithla ma ya'mal. Yang pertama, seseorang yang diajarkan oleh Allah Al-Qur'an, dia membacanya siang dan malam. Tetangganya sampai dengar dia, dengar bacaan Al-Quran dia. Dan perhatikan para ikhwah sekalian, di dalam Sunan Ad-Dari ini disebutkan, dan sering ini saya sebutkan, kebiasaan para sahabat kalau sudah masuk waktu malam, ngapain? Megang apa? Remote TV. Lahum billail dawiyun kadawiyin nahal. Mereka pada waktu malam
mempunyai suara-suara lebah dari rumah mereka, dengungan-dengungan lebah. Ngapain? Baca Al-Quran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seseorang yang diajarkan oleh Allah kemudian Al-Quran, kemudian dia baca siang dan malam, lalu tetangganya mendengar, kemudian tetangganya berkata, coba aku seperti dia. Indahnya, alangkah indahnya seperti dia. Kalau aku diberikan seperti dia, maka aku akan mengamalkan seperti apa yang dia amalkan. Ini yang namanya ghibthah. Ini bukan hasad, dan ini tidak tercela. Hasad yang diperbolehkan itu dua. Hasad kepada orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia membacanya siang dan malam. Kita boleh hasad kepada orang tersebut, yaitu dengan cara kita ingin seperti dia dan mengamalkan apa yang dia amalkan. Yang kedua yaitu wa rajulun atahullahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haq. Seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta, dia habiskan harta tersebut dalam kebenaran. Faqala rajulun laitani utitu mithla ma utiya fulan fa'amiltu mithla ma ya'mal. Lalu ada orang temannya yang mengatakan, coba aku seperti dia, kaya seperti dia. Alangkah indahnya kalau aku kaya seperti dia, diberikan oleh Allah seperti dia, maka aku akan mengamalkan seperti apa yang dia amalkan. Inilah hasad yang diperbolehkan. Dan ini keutamaan orang yang membaca Al-Quran yang ketiga. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan orang yang membaca Al-Quran yang keempat. Nah, sebelum saya menyebutkan keutamaan yang keempat, tadi saya menyebutkan bahwasanya kebiasaan para sahabat pada waktu malam itu baca Al-Quran. Karena dulu Pak, kalau malam itu sudah malam, gelap, gulita, listrik nggak ada, apalagi mall, apalagi warung bakso, mejeng, ngutang juga di warung bakso. Coba para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka pada waktu malam baca Al-Quran. Coba perhatikan riwayat lain ini, dan ini riwayat lebih sahih, yaitu riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari adalah seorang sahabat yang berasal dari keluarga Asy'ariyin, makanya disebut dengan al-Ash'ari. Nabi Muhammad SAW bersabda, inni la a'rifu aswata rufqatil Asy'ariyin bil Quran. Aku benar-benar mengenal suara penduduk keturunan orang-orang Asy'ari dengan membaca Al-Quran. Hina yadkhuluna bil lail, ketika mereka masuk kepada malam hari. Wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Qur'ani bil lail, dan aku mengetahui rumah-rumah mereka ini rumahnya orang-orang Asy'ari. Ketika malam ini aku mengetahui ini rumahnya orang Asy'ari. Kenapa? Karena mereka orang yang terkenal ketika malam baca Al-Qur'an. Wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Meskipun pada siang hari aku tidak tahu bahwasanya ini adalah rumah orang-orang Asy'ari. Nggak tahu aku, tapi aku kenal. Kenapa? Karena mereka, kebiasaan mereka baca Al-Quran. Nih para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini riwayat Bukhari menunjukkan beberapa pelajaran. Di antaranya, pada waktu malam hari orang boleh mengangkat suara dengan Al-Quran asalkan tidak mengganggu tetangga. Bentar lagi bulan Ramadan, orang lagi sahur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wal mustaghfirina bil ashar. Termasuk tanda orang-orang beriman adalah al mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar pada waktu sahur. Istighfar sahur, bukan nonton infotainment, gosip. Sahur gosip, subhanallah. Belum puasanya belum mati, bagaimana kalau puasanya? Padahal apalagi kalau sudah bulan Ramadan itu 24 jam non-stop TV, acaranya tambah rame. Nih hati-hati yang mau pulang bulan Ramadan, mendingan di Damam aja tuh, ya, nggak ada TV. Kalau keluar rumah nggak lihat yang cerah-cerah,
Orang mau tarawih aja banyak yang cerah-cerah. Ustaz tahu aja katanya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keutamaan ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nantinya. Ini keutamaan yang keempat. Orang yang membaca Al-Qur'an akan didatangi oleh Al-Qur'an. Pertama kali ketika dia dikeluarkan dari kuburnya. Yang pertama kali mendatangi ketika dikeluarkan dari kuburnya, ketika dibongkar kuburnya dan dibangkitkan dia dari kubur. Pemandangan yang sangat luar biasa. Antum kalau sekarang coba ada kuburan di hadapan kita, kuburannya kebongkar, bangkit orang. Ngapain kita? Kabur. Nah itu seluruh manusia bangun semua. Orang yang baca Al-Quran pada saat genting seperti itu, datang Al-Qurannya. Sampai yang bacanya tidak kenal kamu siapa ya, kok datang-datang ke saya. Coba perhatikan hadisnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Buraidah ibnul Husayb radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Buraidah ibnul Husayb. Pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal Qur'an yalqa sahibahu yaumal qiyamah hina yanshaqqu anhu qabruhu karrajulis syahib. Sesungguhnya Al-Qur'an akan mendatangi sahibnya, mendatangi orang yang suka membacanya pada hari kiamat ketika dibongkar kuburan-kuburan. Pada saat itu Pak, kecantikan gak akan bermanfaat, ketampanan gak akan bermanfaat, harta tidak akan bermanfaat, anak gak akan bermanfaat, rumah menjulang tidak akan bermanfaat. Yang bermanfaat amal ibadah, diantaranya baca Al-Quran. Nih yang pemburu-pemburu real gak sempat baca Al-Quran ya, 24 jam 1440 menit. Jepang itu hancur dengan tsunami dan gempanya cuma 5 menit, ribuan orang hancur, ribuan rumah hancur 5 menit. Masa 5 menit baca Quran nggak bisa? Kemana aja itu? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam keadaan terbongkar, maka Al-Quran datang kepada sahibnya, kepada pembacanya, seperti orang yang baru datang dari perjalanan. Karrajulis syahib fayaqululah hal ta'rifuni. Lalu Al-Quran tersebut berkata kepada pembacanya nih, kamu kenal enggak? Kamu kenal aku enggak? PDKT. Kenal saya enggak? Kata orang ini, ma'arifuka, saya enggak kenal kamu. Kemudian fayaqulu ana sahibukal Qur'an alladzi adma'tuka fil hawajir wa ashartu lailak. Perhatikan ini baik-baik. Saya tadi menyebutkan di awal bahwasanya membaca Al-Quran tijarah, perdagangan lan tabur, tidak akan pernah rugi. Kata Al-Quran, aku adalah sahibmu, aku adalah temanmu Al-Quran yang engkau baca, yang aku membuatmu tidak tidur siang karena baca Al-Quran dan tidak tidur malam karena membaca Al-Quran. Kemudian Al-Quran mengatakan, wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratih, dan sesungguhnya setiap pedagang harus mendapatkan keuntungan di balik dagangannya. Kemudian wa innakal yaum min wara'i kulli tijaratin, sesungguhnya engkau hari ini hari kiamat. Ya, hari kiamat yang mana tidak ada lagi amal, Pak, nggak ada lagi amal, nggak ada lagi duduk di majelis ilmu, nggak ada lagi ruku, sujud, baca Al-Quran, doa, nggak ada. Yang ada amal, yang ada hisab. Kata Al-Quran, sesungguhnya engkau hari ini ketika dibangkitkan dari kuburmu, engkau akan mendapatkan keuntungan dari setiap perdaganganmu. Fayu'tal mulka biyamini, lalu diberikan di tangan kanannya kerajaan. Yang kedua, wal khulda bishimali, dan kekekalan di tangan kirinya.
Apa gunanya kekekalan ini? Di dunia orang bisa jadi raja, orang bisa jadi penguasa, kekal nggak? Mungkin bisa dia jadi raja semalam, besok jadi orang yang paling termiskin di dunia, nggak kekal. Makanya termasuk hikmah Rasulullah SAW, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka diberikan kekayaan, kerajaan di tangan kanannya dan kekekalan di tangan kirinya. Ya. Kemudian wa yudha'u ala ra'si tajul waqar, diletakkan di atas kepalanya mahkota kehormatan. Dengan apa? Amalannya apa? Baca Al-Qur'an. Bukan Al-Qur'an sebagai koleksi. Oh, ini ketika saya di Damam nih beli Al-Qur'an seperti ini biru. Kalau saya lagi kerja di Emirat kerja Qur'annya seperti ini. Saya lagi kerja di Mesir, Qur'annya seperti ini. Koleksi. Al-Qur'an jadi jimat, pajangan. Kalau jatuh, selamatan 7 hari 7 malam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima atau yang keberapa? Yang kelima, keutamaan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an akan mendatangkan kebaikan, baik bagi yang lancar ataupun yang terbata-bata. Al-Fatihah 3 bulan nggak bisa nggak lulus sampai Saryawan izin sama gurunya, seminggu aja guru Saryawan Al-Fatihah nggak lulus, itu dapat pahala. Orang yang baca Al-Quran meskipun dia baik dia lancar ataupun dia tidak lancar, tetap dapat kebaikan. Coba perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Orang yang lancar, pandai membaca Al-Quran, dia akan bersama as-safarah, para malaikat-malaikat al-kiramil bararah, yang mulia-mulia dan baik-baik, yang ahli ibadah. Para malaikat yang baik-baik, mulia dan ahli ibadah. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta'u fihi, terbata-bata dia dalam membacanya. Man zalladzi, dia bacanya man zalladzi, zal. Setiap huruf itu diulang-ulang dapat pahala. Subhanallah. Masih nggak tergugah baca Al-Quran? Ya, coba yang belum punya Al-Quran beli handphone bisa beribu-ribu real. Ada BB, ada BC, ada BD, ada iPhone, ada iPod, ada iPad. Bisa beli. Quran gak punya. Na'udzubillah. Loh kan di iPad ada Ustaz. Ya itu dibaca. So beli iPad, masukin program Al-Quran, gak pernah dibaca. Ini biar mudah saya baca Al-Quran, gak pernah dibuka. Subhanallah, sarananya doang. Ini saya kadang-kadang agak kesel kalau orang selalu menyalahkan sarana. Saya nggak punya sarana, akhirnya saya nggak bisa beribadah. Subhanallah, orang-orang terdahulu mendapatkan titel radhiyallahu anhu, sahabat Nabi mendapatkan titel radhiyallahu anhu dengan segala macam keterbatasan, bisa menjadi orang mulia. Ingat, orang mulia tidak mesti harus pinter, Pak. Ya, encamkan baik-baik itu. Orang mulia tidak mesti harus pintar. Orang yang mulia adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Banyak dari para sahabat Nabi yang jadi perawi-perawi hadis, yang namanya selalu akan dibaca karena dia akhirnya kita mendapatkan hadis tersebut. Mereka adalah para budak-budak, pembantu-pembantu atau bekas budak. Bukan orang yang terhormat di tengah masyarakat.
Kadang-kadang ada orang yang tidak terkenal tetapi hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah. Jadi jangan dilihat orang di depan manusia, oh itu ibadahnya luar biasa. Oh itu. Yang paling berarti itu adalah bagaimana ketika dia dalam kesendiriannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tublas sarair." Pada hari yang mana Allah akan memperlihatkan rahasia-rahasia dia. Rahasia dia dengan Allah bagaimana? Iman dia jujur enggak dengan Allah? Saya akan nulis nih, jujur dengan Allah. Iman itu harus jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik di hadapan orang banyak, di tengah sendirian. Orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat di antaranya adalah orang-orang yang kesendiriannya, kesunyiannya benar-benar jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melihat kecuali dia dan Allah dan para malaikat. Ketika itu dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah sambil menangis. Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang menyebut nama Allah kemudian berlinang air matanya, maka itulah orang yang mendapatkan, salah satunya orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lagi zikir berjamaah, lagi disut aja, taman nangis. Sendirian. Menangisnya sendirian, gak ada yang tahu. Ya. Dan gak perlu ada orang yang tahu. Sendirian. Ingat sekali lagi, sendirian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fi, dan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata wa huwa alaihi syak, dan dia sulit untuk bacanya, lisannya sudah sulit, apalagi kalau sudah umur 40. Makanya 40 tahun kemana aja ente? Ya, lahu ajran. Orang yang seperti ini sulit dia akan mendapatkan 2 pahala. Kata para ulama, kenapa dia mendapatkan pahala? 2 pahala, yaitu 1 pahala ajrun 'ala tilawah, yang kedua ajrun 'alal masyaqqah. 1 pahala membaca Al-Qur'an, yang kedua pahala atas kesulitan membaca Al-Qur'an. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sungguh kalau dia ikhlas, maka Nabi Muhammad SAW telah bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian dari sekian banyak manusia, sekian miliar umat Islam, sebaik-baik kalian man ta'allamal Quran wa 'allamah, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita membicarakan tentang keutamaan membaca menghafal Al-Qur'an. Sekarang interaksi yang keempat. Keutamaan menghafal Al-Qur'an. Perhatikan baik-baik. Saya ingin menyebutkan sebuah keajaiban yang dimiliki oleh Al-Quran. Dalam surat Al-Qamar ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Artinya, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, maka apakah ada yang mau mengingatnya? Surat Al-Qamar ayat 17. Apa maksudnya Allah memberikan kemudahan kepada kita terhadap Al-Quran? Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya At-Tafsirul Kabir menjelaskan, sahalnahu lil hifz wa lam yakun syai'un min kutubillahi ta'ala yuhfadhu an dhahri qalbin ghairal Qur'an. Kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal, dan tidak ada dari kitab-kitab suci Allah yang Allah turunkan yang bisa dihafal selain Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, sahalnahu lil ibti'ad haitsu ataina fihi bikulli hikmah. Kami mudahkan Al-Quran untuk diambil hikmahnya, diambil pelajarannya.
yang mana setiap orang yang membaca Al-Quran dia akan mendapatkan pelajaran darinya. Ja'alnahu ya'liqu bil qulub wa yustaladdu sama'uh. Ini yang luar biasa. Ja'alnahu ya'liqu bil qulub wa yustaladdu sama'uhu. Artinya kami jadikan Al-Quran itu hati-hati terkait dengannya dan mendengarkan Al-Quran lezat rasanya. Wa man la yafham yatafahamuhu. Barang siapa yang tidak paham ketika dia membaca, ketika dia mendengar, itu seakan-akan dipahamkan kepada dia. Makanya ketika kita berimaman dengan seseorang yang lezat bacaannya, enak didengar, meskipun kita tidak paham, itu kadang-kadang bisa berair mata, keluar air mata, menangis sejadi-jadinya. Bukan karena nyontoh yang di samping, enggak. Karena memang seperti itu ya. La waman la yafham yatafahamu. Barang siapa yang tidak paham maka dia akan dipahamkan kepada dia. Wala yus'amu min sama'i wa fahmi. Dan tidak akan bosan mendengar Al-Quran. Dan ini sudah saya coba. Satu surat saya coba berulang-ulang, saya setel, review terus saja, tidak pernah bosan mendengarnya dan memahaminya. Wala yaqulu qad alimtu fala asma'uhu. Tidak ada seorang pun yang mengatakan aku telah mengenal itu surat Al-Fatihah maka aku enggak mau dengar lagi. Enggak ada. Dari mulai 14 abad yang lalu, seorang imam ketika dia membaca surah Al-Fatihah, tidak ada yang protes. Saya sudah hafal, saya sudah tahu itu, maka saya enggak mau dengarnya. Enggak ada. Mulai 14 abad yang lalu. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Maka apakah ada yang mau mengingatnya? Kemudian, "Bal kullu sa'atin yazdadu minhu ladzatan wa ilma." Bahkan setiap waktu kita membacanya maka akan bertambah kelezatan dan ilmu yang kita dapatkan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya menghafal Al-Qur'an ini adalah kebiasaan ulama-ulama terdahulu. Coba perhatikan, Imam Nawawi berkata dalam kitab beliau Al-Majmu', "Kana salaf la yu'allimuna al-haditsa wal fiqha illa liman yahfazul Qur'an." Ulama-ulama terdahulu dari generasi para sahabat tidak akan mengajarkan hadis dan ilmu fikih kecuali bagi yang hafal Al-Quran. Ya, tidak akan mengajarkan ilmu fikih dan hadis kecuali bagi yang hafal Al-Quran. Sekarang apa keutamaan atau sebagian keutamaan, karena waktu tidak cukup. Sebagian keutamaan orang yang menghafal Al-Quran, yang pertama, tingginya derajat dia sesuai dengan banyaknya hafalan Al-Quran dia. Tingginya derajat dia di dalam surga sesuai dengan banyaknya hafalan dia terhadap Al-Quran. Jadi kalau cuma hafalnya 3 qul, hari kiamat suruh baca, Iqra, baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Sudah 3 tingkatan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. 8. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 8 tambah 6, 14. 3 qul. 50 tahun hidup di dunia cuma hafal 3 qul. Ngapain aja ente? Makan, minum, ya, bekerja, bergaul dengan istri. Lah waktu yang lainnya kemana? Ini para ikhwah sekalian, jangankan juz ke-30 juz ini, 30 juz ke-30 aja belum, karena cuma hafal 3 qul. Beda antara 30 juz dengan juz ke-30 ya. Ini para ikhwah sekalian, coba perhatikan hadisnya sekarang, hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi.
warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhirin taqra'uha. Artinya, bacalah. Akan dikatakan kepada sahib Quran, orang yang sering membaca Al-Quran, baca dan naiklah, dan bacalah dengan pelan-pelan sebagaimana engkau membacanya di dunia. Ini menunjukkan bahwasanya baca Al-Quran itu sebenarnya harus sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Fa inna manzilaka, sesungguhnya tingginya kedudukan kamu di akhirat, ayat yang terakhir kamu baca dari hafalan. Ayat hadis ini tidak menunjukkan tentang hafalan, tetapi kata para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan al-khabarul madhkur khasun biman yahfadhu an dhahri qalb. Kabar yang ada di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya khusus bagi orang yang menghafal Al-Quran, la biman qara'a biman yaqra'u minal mushaf. Bukan kekhususan untuk orang yang membaca dari mushaf, dari Al-Quran, enggak. Lianna mujarrad al-qira'ah fil khatti la yakhtalifun nasu fiha wa la yatafawatuna qillatan wa kathrah. Karena kalau hanya membaca dari mushaf yang sudah dijilidkan seperti ini, ya itu manusia tidak ada perbedaannya, banyak dan sedikitnya. Tetapi yang membedakan adalah apa? Hafalan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin menyinggung tadi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Warattil kama kunta turattil fid dunya." Dan bacalah dengan pelan-pelan sebagaimana engkau membaca di dunia. Antum tahu siapa orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ahsanun nasi qira'atan man qara'a yu'rafu annahu yakhshallah au khasyallah subhanahu wa ta'ala." Artinya, sebaik-baik manusia dalam membaca Al-Quran adalah apabila dia membaca Al-Quran, maka kita tahu bahwasanya dia sekarang khusyuk, takut kepada Allah dari bacaannya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak perlu suara yang merdu, tetapi ketika dia khusyuk kepada Allah, maka itulah sebaik-baiknya membaca Al-Quran. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, wah, saya nggak puas ini kalau nggak habis ya. Minggu depan aja ya. Karena ini menghafal Al-Quran ini adalah asal usulnya kebiasaan para sahabat. Dulu kan tidak ada mushaf. Dulu yang dikerjakan oleh para sahabat adalah apa? Menghafal di dalam hati mereka. Tidak ada mereka menulis seperti itu, nggak ada. Ya para ikhwan sekalian, maka saya cukupkan sekian. Insya Allah minggu depan saya akan membahas tentang keutamaan menghafal yang lain. Karena ternyata di belakang ini lebih utama lagi. Dia akan mendapatkan mahkota kehormatan. Kemudian orang yang paling banyak hafalannya adalah orang yang paling terkemuka, yang paling halus dikedepankan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Imam, jadi pemimpin, ya jadi apapun. Nah itu saya akan jelaskan nanti minggu depan insyaallah taala. Yang sebenarnya kajian kita jadwalnya cuma 2 minggu, tetapi karena kita ingin lebih mengenal tentang Al-Quran, dan ini semuanya adalah persiapan untuk memasuki apa? Bulan Ramadan. Sekali lagi, yang belum punya Al-Quran beli, yang belum punya waktu membaca Al-Quran bikin jadwal, yang sok sibuk bikin jadwal, ya sibuk ya bikin jadwal. Kan habis subuh tuh panjang waktunya, ya bikin jadwal baca Al-Quran. Jangan langsung habis subuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pulang lagi ke kamar, atau salatnya di rumah, habis salam lanjut, a'udzubillah, sudah telat, habis salam tidur lagi. Ini wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin, sallallahu nabiyana Muhammad, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.